amat di Bangkok. Oh, penguasa Bangkok, say. Bukan lagi, udah bosen juga sebenarnya ini. Bingung mau kemana. Bosen sih enggak ya, bingung mau kemana. Soalnya ngajak anaknya lo nggak bisa terlalu bebas bergerilya, anaknya gampang capek, anaknya gampang komplain. Siang dan sore, suka-suka kalian lah ya, suka-suka kalian, mau siang mau sore boleh semua. Gimana kabarnya? Aduh, aku sepanjang di Bangkok kepalaku berat banget ya. Kesetanan bener nih tempat ya. Dengan harus menjaga anak-anak dan suamiku, aduh kepalaku berat banget. Shalom siang C, shalom Nanda. Banyak setan di sana C, bukan lagi. Banyak yang minta tolong, banyak yang mau ganggu, semua lengkap. Gimana sih ini? Kenapa dia tidak suamiku sama anakku yang kecil ini loh. Yang gede juga sih. Anakku yang kecil kan sensitif. Kalau suamiku stresan, nah itu dah. Cik, gimana diet yang benar? Aduh Bona, aku juga lagi menggendut nih Bona, makan mulu. Gimana mau diet yang benar ya Bona? Intinya mulutnya jadi tahan-tahan kan? Ini lagi nggak tahan-tahan mulut juga nih. Harus tahu kebutuhan tubuh lah. Shalom Cici dari hambanya Citra Raya Tangerang. Semua orang juga hamba Tuhan sayang, kecuali lu memutuskan untuk jadi hamba setan. Jadi hamba setan tuh apa? Nggak mau tunduk sama perintah Tuhan. Tadi siang anak saya nonton kisah firman Tuhan Nabi Yunus ya, yang disuruh ke Niniwe, terus Nabi Yunusnya nggak mau ke Niniwe, dia malah kabur naik naik kapal ke tempat lain sampai akhirnya ada badai yang hampir menenggelamkan kapal itu. Terus orang-orang di kapal itu bilang ini si Nabi Yunusnya dilempar aja ke laut gitu kan. Ketika dilempar ke laut, yang menghap Nabi Yunus ya, ini kayaknya udah cerita semua orang tahu sih ya, yang pernah baca firman, yang pernah denger juga ya kan, dihap sama ikan paus gitu kan. Sampai akhirnya dianterin ke Niniwe sama si ikan paus setelah 3 hari di perutnya ikan paus. Impossible banget ini sebenarnya, cerita kayak dongeng say. Coba lu dihap di perut ikan paus, nggak mungkin lu masih selamat ya kan. Tapi ya ini kuasa Tuhan, jadi selamat gitu kan. Terus sampai di Niniwe, Nabi Yunusnya membawa kabar kan, bilang kalau dalam waktu 40 hari ya, apa 30 hari gitu. 40 hari ya sayang ya. Yang orang Niniwe mau dimusnahkan oleh Tuhan ya. Dikasih batas waktu bahwa orang Niniwe itu mau dimusnahkan oleh Tuhan gitu kan. Terus Nabi Yunus tuh bilang ini pasti terjadi, nggak mungkin enggak. Ini pasti terjadi, nggak mungkin enggak gitu. Karena Tuhan sudah berfirman bahwa kalian tuh akan dimusnahkan. Tapi orang Niniwe bilang gini, apakah kalau kami berpuasa dan kami itu bertobat, Kikiku kemarin mana? Kami berpuasa dan kami itu bertobat, Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kami. Si Nabi Yunusnya awalnya masih kayak nggak mungkin Tuhan memberikan pengampunan gitu kan. Tapi ternyata Tuhan tetap mau memberikan pengampunan itu sampai Nabi Yunusnya yang ngambek sama Tuhan. Agak gila-gila juga nih Nabi Yunus nih ya. Kenapa dia ngambek sama Tuhan? Dia bilang gini, Tuhan kan aku malu dong ya. Aku udah ngomong sama mereka kalau Tuhan tuh marah. Kalau Tuhan tuh pasti menjatuhkan hukuman. Tapi kenapa Tuhan menerima pertobatan mereka? Ya. Akhirnya ketika dia berada di kota itu, Tuhan itu memberikan dia satu pohon tempat dia itu berteduh. Pohon itu tumbuh dalam semalam, ya kan? Nah, ketika Nabi Yunus ngeluh-ngeluh, dia di bawah pohon itu ditumbangkan oleh Tuhan. Metong lah si pohon itu kan, namanya juga udah ditumbangkan ya, metong lah dia. Yunus ngambek lagi sama Tuhan. Emang yang namanya Yunus nih jangan sering ngambek-ngambek ya say.
Nabi Yunus ngambek lagi sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, ini kenapa sih? Ini pohon satu-satunya tempat aku berlindung. Kenapa Tuhan robohin? Dan Tuhan kasih percontohan bahwa pohon yang bertumbuh dalam semalam aja dirobohkan, kamu merasa sayang sama pohon itu. Kenapa pohonnya dirobohin? Apalagi umat yang aku bentuk sejak dalam kandungan ibunya hingga hari ini. Apakah Tuhan nggak sayang? Pasti Tuhan sayang. Makanya kemarin ada yang tanya ke saya, kalau orang itu bersalah, kok dia salah sama kita tapi kok hidupnya seenak-enak aja, hidupnya masih enak-enak aja, kan nggak adil dong. Makanya saya bilang, kita nggak tahu, pembalasan itu hak Tuhan. Penilaian Tuhan terhadap orang itu kita nggak tahu. Siapa tahu setelah dia menyakiti hatimu, dia langsung bertobat sama Tuhan. Tuhan, tadi ternyata aku bikin salah ya Tuhan. Aku nyakitin hatinya dia Tuhan. Aku ngomong yang nggak menyenangkan. Aku melakukan sesuatu yang salah Tuhan. Aku tahu aku salah Tuhan. Aku minta pengampunan sama Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh bertobat sejak hari itu. Lalu Tuhan memberikan belas kasihnya juga. Karena apa? Bukan ente aja umat Tuhan sayang. Nice. Bukan Anda aja umat Tuhan. Orang yang menyakiti Anda itu pun umat Tuhan. Jadi ketika dia minta pengampunan sama Tuhan, Anda nggak pernah tahu. Emang Anda tahu isi doanya dia? Emang Anda tahu dia udah berubah? Ya? Jangan-jangan kita kayak Nabi Yunus nih, kita marah sama Tuhan. Tuhan, kok dia diampuni sih Tuhan? Kok dia dimaafin sih Tuhan? Dan ini termasuk untuk saya berkaca ya. Terkadang memang ketika setrika bajunya. Ganteng nggak marah? Oh ganteng sekali. Ganteng nggak marah? Oh ganteng sekali. Terkadang memang ketika ini ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan, tapi saya selalu bilang ini semua nggak ya. Kayak Nabi Yunus, dia bernubuat nggak? Dia bernubuat. Dia bilang bahwa dalam beberapa hari lagi kamu akan bangsa ini akan dimusnahkan. Tapi menubuatnya itu digagalkan oleh Tuhan. Padahal Tuhan sendiri yang bilang sesuatu, nanti ada kemungkinan seperti ini. Sekarang tindakan kamu mau gimana? Kamu mau bertobat, berbalik ke Tuhan, kamu mau minta pengampunan sama Tuhan sehingga yang buruk itu digagalkan oleh Tuhan. Makanya saya nggak percaya adanya ramalan. It's bullshit, karena Tuhan selalu ngelihat hati kita, karena Tuhan selalu ngelihat apakah kita mau berubah, karena Tuhan selalu ngelihat pertobatan kita, sehingga Tuhan pasti beri pertolongan. Ya, dan saya katakan bahwa apa yang Anda lakukan hari ini itu akan mempengaruhi masa depan Anda. Jadi nggak usah nanya ramalan. Tuhan itu selalu melihat hati kita. Walaupun Tuhan bilang A, mau menjatuhkan hukuman, ketika kita bertobat, Tuhan bisa mengubah hukuman itu menjadi lebih ringan kah atau bahkan ditiadakan. Bukan Tuhan pelin-pelan, bukan, karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Makanya ketika kita melakukan kesalahan, atau saya contohnya saya menyampaikan sesuatu, saya pasti bilang semua tergantung dirimu hari ini. Apakah kamu mau mengubah dirimu, mau ikut jalan Tuhan, atau kamu mau menggila? Dulu saya pernah bertanya di awal-awal, Tuhan bilang bakal seperti ini, tapi tidak seluruhnya terjadi. Kenapa Tuhan? Apakah saya salah mendapat hikmat Tuhan itu? Apakah saya salah mendapat apa yang saya lihat? Kenapa terjadinya nggak sepenuhnya kayak gitu? Simpel jawabannya. Karena ada hal-hal yang Tuhan lihat dari orang itu. Ada hal-hal yang Tuhan lihat. Orang itu mulai berubah hatinya di tengah jalan kah? Menjadi lebih gila atau lebih waras ya Tuhan yang tahu ya. Sehingga ada hal-hal yang berubah. Luar biasa. Tuhan tuh tidak pernah tidak melihat niat kita. Walau baru sedikit aja kita bilang, Tuhan saya mau berubah. Tuhan saya mau mau bertobat. Baru mulai aja kita bilang bertobat, udah ada pengampunannya. Ya tapi jangan gombal-gombal sama Tuhan ya. Bilang mau tobat, besok lu gombal. Nggak gitu konsepnya saya. Tobat ya tobat. Anakku yang kecil, Anda sudah setrika belum baju Anda itu? Belum. Ya setrika dong. Biarpun mata Mami minus, Mami lihat kusutnya dari sini. Walaupun blur-blur, Mami tahu itu kusut. Apa sih mah orang kemarin udah? Enggak, itu habis dicuci. Yang ganteng. Rambut aja dicuci sampai kelimis, bajunya berantakan. Gak bisa gitu.
Klimis itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Celananya Nggak usah. Tangannya basah-basah, ambil ciki, mandi nak Udah. Sini kamu cerita. Jangan sampai ketika orang lain diberi pengampunan karena kita masih sakit hati, kita nggak terima sama keputusan Tuhan. Itu berarti Anda yang melawan kehendak Tuhan. Loh, Tuhan kok dia diampuni? Kok enak dia Tuhan? Ini orang-orang kan kurang ajar semua Tuhan. Yang menurut elu. Terus kita yang nggak terima. coba. Terus kita yang nggak terima. Coba. Tuhan kok dia dikasih berkat ini sih? Kok dia dikasih berkat itu sih? Enak banget hidupnya. Berarti Anda tuh menolak kehendak Tuhan. Karena Anda punya penilaian sendiri untuk orang itu dan Anda ingin hidupnya dia mungkin jadi kurang baik atau gimana, nggak boleh. Makanya belajarlah fokusnya sama hidup sendiri, jangan fokus sama hidup orang lain. Mau dia diberkati Tuhan, mau dia sedang dapat musibah, ente juga nggak boleh berbahagia di atas musibah orang lain, say. Ya, kapoin, biarin dia. Dia jahat sih, kapok, nggak boleh. Justru ketika kita mendoakan dia untuk diberi pertolongan, justru ketika dia tertimpa sesuatu, Tuhan tolong dia kalau bisa ditolong, gitu loh. Punya hati yang seperti itu tuh artinya hati yang penuh kasih. Kasih itu nggak ada ngapok-ngapokin orang. Ingatlah satu hal ya, bukan lu aja, bukan dia aja yang punya dosa, lu juga punya dosa. Kalau setiap kali kita menyakiti orang tuh kita minta Tuhan balas dia, gimana kalau kesalahan-kesalahan kita langsung Tuhan balas? Itu lo pikirin. Masih berani nggak kita meminta pembalasan itu dari Tuhan? Udah. Seandainya setiap kali kita berdoa untuk hal buruk itu dibalas ke dalam diri kita, setiap kali itu juga kesalahan kita dibalas oleh Tuhan. Masih mau berdoa seperti itu? Coba dipikir-pikir dulu. Dan kiranya kita jangan seperti Nabi Yunus ya. Hal yang buruknya jangan kita ikuti, yaitu ketika Tuhan menugaskan dia tuh tidak mau melakukan apa yang ditugaskan. Mungkin Anda nggak ditugaskan, Anda jadi pelayan Tuhan nih, Anda ke satu bangsa, Anda begini dan begitu, bukan. Tapi tugas-tugas kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini kan semua punya tugas ya. Kita lahir ke dunia ini nggak cuma ngoplos lahir mati gitu, saya. Enggak, saya. Semua yang lahir ke dunia, kita ini punya tujuannya masing-masing. Kenapa kita dilahirkan? Untuk siapa kita dilahirkan ya? Bahkan ketika kita lahir ke dunia hanya untuk satu orang saja, itu sudah jadi tujuan hidup kita di dunia. Ya. Anda nggak perlu sih mau menolong seluruh bangsa, mau jadi presiden dulu untuk nolong dunia, ini nggak gitu saya konsepnya. Karena ketika Anda dilahirkan saja, Anda sudah punya tugas untuk menjadi berkat bagi hidup orang lain. Nah, sekarang tinggal Anda mau nggak jalanin tugas itu. Gimana caranya, Saya tahu saya jadi berkat bagi kehidupan siapa. Simpel aja, saya. Yang batuknya ekstrim banget ya. Ini keluarga makan ciki mulu sih. Maminya suka ciki. Maminya suka ciki, anaknya suka ciki. Ini salahnya mami aku juga suka ciki, jadi aku suka ciki. Semua itu turun-menurun. Simple aja ya, kalau kamu mau tahu bagaimana caranya kita hidup sesuai dengan tujuan kita hidup, sesuai dengan perkenanan Tuhan yang kenapa kita dilahirkan gitu ya. Lakukan segala sesuatu seakan-akan kamu melakukannya untuk Tuhan, itu yang pertama. Dan bawalah Tuhan dalam segala lakumu. 2 hal ini kamu lakukan, pasti kamu sudah melakukan apa yang Tuhan perkenankan dan jadi berkat bagi sekitarmu. Nggak mungkin ya, orang yang bawa Tuhan dalam segala lakunya tuh dia gila, nggak mungkin, Dia pasti terus minta tuntunan dan bimbingan Tuhan. Jadi hal-hal yang dilakukan pasti baik, pasti memberkati orang lain. Minimal tidak menyakiti orang lain aja dulu, ya. Dan ketika mereka melakukan segala sesuatu seakan-akan mereka melakukan untuk Tuhan, mereka melakukan dengan yang terbaik. Ngurusin anak yang terbaik, sama suami yang terbaik, sama istri yang terbaik, mengasihi yang terbaik. Kalau udah dilakukan itu, pasti Anda sedang melakukan apa yang Tuhan perkenankan bagi orang sekitar Anda. Karena sesungguhnya kita lahir untuk jadi berkat kok. Kadang-kadang nggak sadar ya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini
itu bisa sampai ke tangan kita, yang bisa kita nikmati, atau bahkan dari diri kita bisa kita berikan kepada orang lain, itu bukan karena diri kita. Itu bukan karena kebaikan hati kita. Bukan itu aja. Tapi Tuhan sudah tahu, ketika satu saja biji ini tumbuh di muka bumi, Tuhan sudah tahu siapa yang nanti akan memakan buahnya. Dan buahnya ini alur larinya kemana? Mungkin bijinya tumbuhnya di Thailand sini, tapi yang makan kita di Indonesia. Sekarang ekspor impor rame say, ya kan? Tuhan udah tahu, ini siapa yang akan makan buahnya nanti. Hambaku yang mana nanti yang makan buahnya ini, Tuhan sudah tahu. Termasuk ketika kita melakukan sesuatu, kebaikan, kita memberi sesuatu, yang mungkin itu kita pikir dari diri kita sendiri, makanan-makanan yang kita pikir kita yang punya, kita kasih ke orang, sebetulnya di saat itulah Anda sedang dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan apa yang Tuhan perkenankan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Makanya nolong orang pun harus berdoa, harus berhikmat dan bijaksana. Ini orang pantas nggak ditolong? Emang yang Tuhan perkenankan kau udah dibantu? Supaya tidak salah alamat. Harus sensitif dengan hati ya. Ada ketergerakan nggak? Dan diseimbangkan dengan logika. Karena kalau hati aja ntar jadi bego. Maka sebetulnya Anda kalau tanya, apa gunanya saya hidup? Bagaimana cara saya memberkati? Kehadiran Anda itu sebenarnya sudah memberkati banyak orang. Ada seseorang yang saya tahu dia sangat depresi, berkali-kali dia berpikir untuk mati. Dia aja nggak bisa atur hidupnya, dia aja nggak bisa kontrol dirinya. Dia dulunya seorang gay, kemudian dia bertobat, dia menikah, dia punya anak, ya. Dia kalau marah tuh dia banting semua barang, dia stresnya udah luar biasa. Dan dia selalu tampil ceria di depan orang lain. Ya, tapi saya tahu kan hatinya dia, sehingga waktu kami ngobrol saya bilang, lu depan orang lain, lu bikin orang lain ketawa, tapi hati lu sedihnya luar biasa. Dia bilang, cuman kamu yang tahu, dia bilang gitu. Ya bukan saya yang tahu, Tuhan yang tahu. Dia bilang, aku selalu berusaha bikin orang lain tertawa, aku selalu berusaha sapa orang lain. Karena aku senang lihat orang lain senyum. Aku sendiri nggak bisa senyum dengan bahagia, dia bilang. Saking banyaknya beban dan masalahnya dia. Dia ngerasa hidupnya dia ini apa sih artinya? Dia lahir dari kedua orang tua yang cacat, kedua orang tuanya tunarungu. Sehingga dari kecil dia udah biasa dibully, beban yang dia tanggung juga banyak. Dia harus nanggung orang tuanya, dia harus tanggung keluarganya, gitu kan. Dan ketika dia memutuskan untuk menikah, keluarganya tuh, keluarga istrinya nggak ada yang terima dia. Dia tuh dulu gay, tahu? Kamu gila apa kamu nikah sama gay dan lain sebagainya. Istrinya sendiri lahir dari keluarga yang dengan ikatan leluhur yang kuat, dari keluarga yang broken home, sehingga dengan luka batin yang besar. Ternyata Tuhan mempertemukan mereka, ya, supaya si suami ini dia punya anak yang menjadi semangat hidup bagi dia. Walaupun dulu dia hidupnya kacau. Setidaknya karena ada anaknya, dia lebih bersemangat. Aku harus bertahan hidup dalam luka batinku, dalam kepahitanku, dalam aku rasanya pengen mati terus ini. Aku punya anak yang harus aku jaga, yang harus aku besarkan, yang harus aku kasihi, jadi dia bertahan hidup. Sedangkan istrinya dipertemukan dengan dia, yang walau semua orang bilang dia tuh gay, dia tuh begini, dia tuh begitu, kenapa kamu mau? Istrinya bilang apa ke saya? Dan ini benar, dia bilang gini, kamu tahu nggak? Aku itu sayang banget sama suamiku. Kenapa? Hanya dia satu-satunya yang aku punya. Dia itu duniaku. Aku sudah nggak punya siapa-siapa. Tempat aku bersandar, tempat aku bisa didengerin. Orang yang bisa nerima aku, orang yang bisa jaga aku, cuman dia. Jadi dia yang hidupnya kacau pun, sekalipun dia hidupnya sekacau itu, bagi orang lain dia lahir ada gunanya. Dia lahir itu untuk hidup orang itu juga jadinya terbantu. Karena sama-sama, yang satu istrinya takut hidup, yang satu istrinya hidup segan, mati tapi takut gitu. Kalau dia udah pengen mati mulu bawaannya. Anaknya lahir memberi semangat bagi dia, sedangkan adanya dia memberi semangat bagi istrinya. Jadi kalau Anda tanya, apa gunanya saya hidup, apa gunanya saya ada? Pasti ada orang-orang yang terberkati dengan hadiran Anda. Walaupun cuma anak Anda, mungkin di rumah satu-satunya yang merasa terberkati punya mama yang ngomel-ngomel mulu nih, ya kan? Gak apa-apa, pasti ada.
Even Anda dibuang oleh keluarga Anda, akan ada orang lain yang memerlukan Anda dalam hidupnya. Kayak saya simple aja. Mungkin suami saya dia ngerasa dia nggak punya siapa-siapa. Dia ngerasa dalam hidupnya dia selama ini selalu dibuang sendirian. Dia harus fighting sendiri. Tapi dia sering ngerasa kayak nggak dianggap lah gitu kan. Tapi buat saya, suami saya itu penting banget. Nggak ada suami saya juga nggak kuat gitu, nggak sanggup. Mungkin kayak buat anak saya yang gede, yang kecil, apa gunanya sih anak saya yang gede lahir ke dunia, sekarang mungkin dia belum ketemu tujuan hidupnya dia. Tapi saya tahu, begitu dia lahir, dia itu adalah penghiburan bagi saya saat itu. Dia itu teman kesepian saya. Dia itu selalu ada buat saya dari kecil. Dari dia lahir aja, dari dia tuh jadi penghiburan bagi saya, udah jadi berkat bagi saya. Makanya namanya dia tuh saya kasih nama hadiah dari Tuhan. Gift from God. Anak saya yang kecil, begitu dia lahir, dia itu sudah benar-benar kayak mengisi hari-hari kita. Ya. Memberi penghiburan juga bagi kita. Dengan hadirnya dia juga banyak berkat yang kami terima. Hai. Dari situ aja, ya dia lahir, ada tujuannya dia lahir ke dunia. Walaupun dia belum bisa melakukan apa-apa. Anda juga sama. Ya, cuman tujuannya itu lama-lama jadi kabur. Ketika Anda sudah penuh dengan luka, Anda penuh dengan kekecewaan, Anda penuh dengan amarah, sehingga Anda nggak lagi melakukan yang Tuhan perkenankan itu. Anda melakukannya segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang jahat, ya pasti berkatnya jadi hilang. Ya? Sekalipun itu yang Tuhan perkenankan, ketika sebagai manusianya kita melenceng jalannya, hasilnya pun tidak akan baik. Kalau itu sudah Tuhan perkenankan, kita sebagai manusia jalan di jalan Tuhan yang benar. Sesuai yang Tuhan sudah perkenankan juga untuk kita. Jangan melenceng lagi jalannya. Tuhan mau saya di sini nggak mau. Memang tugasmu di situ, tapi tengah-tengahnya ntar lu korupsi gitu, ya nggak bisa. Tempatnya udah bener, perbuatannya nggak bener ya kacau. Ntar kita bilang, saya dapat tugas dari Tuhan di sini, tapi kelakuannya nggak sesuai yang Tuhan perkenankan. Ya sama aja, sabar dong. Ini kalau urusan makanan udah AO nih, nggak bisa bersabar sedikit. Terus kalian-kalian kan kemarin udah nanya, "Cik, kenapa ya saya cemas? Kenapa ya saya takut? Kenapa ya cuy, saya tuh nggak pernah tenang?" Itu kan pikiran-pikiran kalian. Kamu udah setrika bajumu kok? Saya kemarin tuh pergi ke salah satu mall. Terus di situ saya ngerasa banyak sekali gangguan ya. Badan saya sampai lemes, nggak enak gitu. Kepalanya berat gitu. Saya dengar puji-pujian, saya pasang headset, saya dengar puji-pujian, saya doa. Doanya gimana, kayak sambil jalan, sambil berdiri ya doa. Di kupingnya dengar puji-pujian gitu. Karena saya butuh tenang juga kan. Kalau badan capek, cara ngecasnya tuh gitu. Ya, butuh tenang. Sekarang gini ya. Kenapa cara ngecharge itu adalah berdoa? Ketika Anda stres, Anda sedih, Anda sakit, Anda lemah, segala sesuatu ketika Anda energi tubuh Anda lagi low, kenapa cara ngecharge itu berdoa? Ibarat kita ini handphone, kita itu perlu cari sumber listrik untuk kita isi energi kita. Tapi manusia, itu kamu nggak bisa ngambil energi dari orang lain saja.
orang yang kamu ambil energinya, dia juga lemah dong, dia juga drain dong. Ya kan? Nata, jangan baik. Terus sumber listrik yang terbesar itu siapa? Kalau untuk manusia dengan energi baik loh ya, Tuhan. Energi dari Tuhan tuh nggak ada habis-habisnya. Energi positif tuh Tuhan yang punya nomor satu. Jadi kalau orang nyari energi positif, dia bilang dia meditasi, dia ke tengah alam, dia ke mandi di air terjun, dia begini, dia begitu. Anda kurang tepat menurut saya. Nggak perlu jauh-jauh cari Tuhan itu. Energi positif tuh Tuhan yang punya nomor satu kan. Tuhan itu nggak ada negatif-negatifnya. Kalau hati kita masih kadang ada negatifnya. Tapi kalau energi positif Anda, ketika Anda butuhkan, Anda lagi sakit, Anda butuh energi positif. Anda lagi sedih, Anda lagi marah, lagi kesel dan segala macam, Anda ke Tuhan. Kayak kemarin saya badan udah nggak enak, kepala berat gitu ya. Terus saya rasa kok capek sekali nih, karena saya jagain suami, anak-anak saya kan harus full doa. Kayak kita bagi energi gitu kan. Kemana saya harus minta energi baru? Ke Tuhan. Jadi saya tenangin diri, saya diam, saya doa sampai enakan. Itu yang harus kita lakukan, tapi kita sering kali lupa. Suara L kayak gini. Ya, kita banyak ketakutan, banyak kegelisahan, tapi kita nggak ke Tuhan gitu loh. Meditasi lah lu, apalagi lu aktivitas lu. Nyari temen nongkrong, boleh sih. Aku juga suka ngajak temenku nongkrong. But the first thing you do is pray. Asli banget. Basah semua ini. Alden, kamu nggak boleh pegang kasur. Hal pertama yang seharusnya kita lakukan adalah berdoa gitu ya. Terus kemarin tuh di tengah doa tuh saya dapat hikmat Tuhan suruh buka Mazmur 91. Ini sesuai juga dengan pertanyaan kalian yang kemarin ya, yang hatinya nggak pernah tenang, hatinya nggak pernah damai gitu ya. Even udah doa hati nggak damai, Ya iya, makanya doanya nggak asal doa, say. Doa tuh pakai iman, buka hati di hadapan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, alias Anda selalu close to God, Anda selalu dekat dengan Tuhan. Duduknya di sebelah Tuhan ya, katanya ya, dalam lindungan yang maha tinggi, berarti kan bersama Tuhan banget nih kan. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Anda duduk berarti kan Anda bangun. Kalau bermalam Anda kan tidur, berarti siang malam Anda tuh dijaga sama Tuhan gitu loh. Anda menyerahkan diri Anda kepada Tuhan, ini maksudnya. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Berarti Anda harusnya punya iman itu. Kalau Anda ngerasa Anda adalah orang yang dekat sama Tuhan, berarti sudah nggak harus khawatir, nggak harus takut. Kita akan bilang ke Tuhan, Tuhanlah tempat aku berlindung, Tuhanlah kubu pertahananku, Tuhanlah Tuhan satu-satu yang kupercayai. Gitu. Ini ayat yang selalu pasal yang selalu menguatkan saya, karena saya dalam melayani tuh banyak ya berurusan sama orang-orang gila ya. Termasuk perdukunan-perdukunan yang diserangan balik ke saya ya. Saya selalu percaya Tuhan jaga saya, karena saya berserah hidup dan mati saya kepada Tuhan. Ya memang Tuhan aja tempat kamu berlindung. Coba setan yang serang kamu minta perlindungan sama siapa? Kalau lu cari dukun juga ya begonya lu, ya kan? Ya lu disetanin sama dukun, lu cari dukun, nah kan bego lu, ya. Makanya dibaca ini. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ya, Tuhan aja yang bisa melepaskan Anda dari niat jahat orang lain. Dari segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang jahat, bahkan dari sakit penyakit yang parah, ya Tuhan aja yang bisa tolong Anda. Dalam kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tuhan tuh yang akan membungkus kamu loh, menjaga kamu, melindungi kamu. Kita tinggal berdiam aja di bawah Tuhan. Alias kita deketin hubungan sama Tuhan, banyak doa aja. Cuman susah ya, saya. Enakan kan pergi jalan-jalan ya, kayak saya gitu. Tapi jalan-jalan aja asal berdoa. Yang penting lu nggak mabuk-mabukan di klub kayak gitu loh. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Maksudnya gini ya,
Malam hari kadang-kadang kita mikir, nanti aku disantet nggak ya, nanti aku diguna-guna orang. Tuh kan datangnya malam hari, setan kan datangnya malam hari, nanti ada maling gimana, nanti anak-anak nggak bisa tidur lu ya. Muka kalau kurang tidur nggak cantik say, ya kan, kusut masai, bengep muka tuh kalau kurang tidur ya. Terhadap panah yang terbang di waktu siang, hal-hal buruk yang mungkin terjadi di waktu siang yang bikin kamu khawatir tuh apa? Hal-hal buruk itu kan. Nanti aku keluar rumah tiba-tiba ada motor lewat, aku keserempet, aku terguling, aku masuk got. Nah itu tuh hal-hal yang mungkin di luar nalarmu ya, itu di dalam nalarmu sih ya. Hal-hal yang mungkin kamu pikir terlalu berlebay-lebayan gitu. Kamu nggak perlu khawatir lagi terhadap hal-hal seperti itu karena kamu percaya Tuhan menjagamu. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, segala sesuatu, sakit, penyakit, kuasa-kuasa gelap, kapanpun datangnya Anda nggak perlu takut ya. Tuhan udah kasih tahu loh ini di ayatnya, kalian udah nggak mau membaca ini soalnya loh. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Lihat dong janji Tuhan luar biasa. Kita ini akan jadi orang yang berdiri satu-satunya tertolong kalau kita memang benar-benar berlindung di bawah Tuhan. Makanya waktu itu teman saya tuh nanya, Siska kamu balik dari Vietnam, kamu balik dari Malaysia, kamu balik dari Thailand. Waktu itu saya holiday ke beberapa negara, dari Korea gitu ya. Dia bilang, abis lu balik baru ada berita yang horor-horor. Yang di Thailand tanahnya jeblok lah, yang di Vietnam banjir lah, badai lah, di sini itu inilah anu-anu segala macam. Terus saya bilang, ya itulah dunia ini. Bencana itu di mana-mana. Harus kita akui. Anda diam di Bali aja ada bencana, kok bisa bilang banjir kok. Apalagi Anda traveling ya nggak? Di mana-mana ada bencana. Dia tanya saya, lalu di mana tempat yang aman? Di dunia ini di mana kita berdiam yang aman? Tidak ada tempat yang aman. Yang aman adalah ketika Anda sudah berserah diri sama Tuhan. Anda minta penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Kemana Anda melangkah, Anda yang dijaga, bukan tempatnya yang diamankan, Anda yang diamankan. Ya, paham kan ya maksudnya? Jadi seandainya pun orang di sebelah kita jatuh, rebah karena sakit penyakit, kitanya dikuatin. Kitanya strong gitu. Kita nggak sampai metong gitu. Ya kan? Karena apa? Itu janji Tuhan loh. Kalau Anda berserah sama Tuhan. Ya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya kita hanya ngeliatin aja orang-orang yang hidupnya kacau balau, yang hidupnya Tuhan sedang memberi mereka pelajaran gitu ya. Terhadap perbuatannya mereka sendiri, ya kita hanya melihat saja. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ini diulang lagi, supaya Anda ingat tempat perlindungan Anda hanya Tuhan. Kalau Anda khawatir, takut, sedih, gelisah, marah, sakit, lari ke Tuhan. Hal-hal santet menyantet gimana sih? Tambahan yang kayak gitu ya ke Tuhan dong. Mau dilawan pakai apa lagi? Kalau bukan pakai iman. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada tempat kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini bener loh. Saya bukan ngomong gimana. Tanya ke yang bisa ngelihat, bukan indigo ya. Orang-orang yang punya karunia penglihatan juga, atau orang-orang yang punya ikatan leluhur untuk penglihat, seperti Kyuching, seperti Helena kan memang punya karunia dari Tuhannya. Atau beberapa orang yang bahkan belajar ilmu kuasa-kuasa gelap ya. Kenapa mereka kepo dengan saya? Kepo dengan anak-anak saya ya. Saya pernah tanya ke Kyuching, lu kalau lihat saya lihat apa? Saya lihat cahaya emas, ya. Kalau Bu Ame cahayanya putih, Cece emas. Terus saya pernah tanya dia, kalau kamu lihat suami saya, kamu lihat nggak ada hal-hal negatif di badannya? Enggak, saya cuma lihat malaikat di belakangnya dia. Anak-anak saya juga Tuhan kasih penjagaan malaikat itu yang menjaga mereka. Ya, dari orang-orang yang bisa ngelihat saya kadang-kadang nanya gitu, kamu lihat apa? Kamu lihat apa di diri saya, di anak-anak saya gitu? Itu bukti penjagaan Tuhan. Karena saya adalah orang yang sering sekali muncul di live, hampir setiap hari saya live kalau saya tidak berhalangan, dan saya adalah orang yang selalu bilang jangan ke dukun. Saya juga adalah orang yang selalu, ketika Tuhan memperkenankan, ada orang datang harus dibantu, didoakan, ada kuasa-kuasa gelap, saya selalu lakukan yang Tuhan perkenankan itu. Dan kita semua tahu kuasa gelap itu kalau mau dimusnahkan tidak akan tinggal diam, serangan balik pasti ada. Mama saya dulu adalah orang yang melarang saya untuk melakukan doa pelepasan karena dia takut suami anak-anak saya bagaimana. Tapi penjagaan Tuhan tidak pernah lepas. Tidak akan Tuhan izinkan malapetaka itu menimpa. 2 tahun lebih saya melayani melalui TikTok. Tidak satu hari anak-anak saya kenapa-napa. Tidak satu hari suami saya bisa disentuh.
oleh hal-hal yang jahat itu. Anak-anak saya juga. Dan tidak satu hari saya juga mengalami yang buruk. Saya masih muncul tiap hari depan mukamu. Saya masih terus berkoar-koar bilang jangan ke dukun. Saya masih terus berkoar-koar bilang tumbuhkan iman ke Tuhan. Berarti apa? Makanya kalau Anda takut, saya adalah bukti nyatanya gitu kan yang saya bilang. Rumah saya Tuhan jaga sempurna. Bahkan hal-hal yang akan menimpa saya menjadi suatu masalah Tuhan sudah singkirkan lebih dulu, ya. Saya percaya itu penjagaan Tuhan itu sempurna. Orang yang lihat rumah saya bahkan bilang, rumah Cece itu di antara perumahan ini rumah Cece itu paling terang. Ya karena penjagaan Tuhan, cahaya Tuhan itu ya terang itu, ya nggak bisa ditipu. Nggak perlu pakai macan, singa jaga-jaga depan rumah kita, nggak perlu, Tuhan aja yang menjaga. Terserah Tuhan mau taruh malaikatnya yang mana, ya. Bukan kamu yang ngatur, minta macan, singa, lumba-lumba semua. Ngapain juga lumba-lumba jaga di rumah lu, ya kan? Mereka akan menatang kamu digendong gitu loh. Engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu pertolongan Tuhan. Tangan kita tuh digendong, supaya kaki kita tuh nggak terantuk sama batu, ya kan? Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Ini termasuk kuasa-kuasa gelap, santet-santet lewat kita gampang gitu loh. Engkau akan menginjak anak singa dan ular, ya. Segala-gala yang jahat yang direncanakan atas kita, orang kirim santet guna-guna lewat kalau Anda menjadikan Tuhan tempat perlindungan Anda. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Siapa saja yang hatinya melekat sama Tuhan, yang menyerahkan dirinya, yang memenuhi dirinya dengan Tuhan, dengan iman kepada Tuhan, ini janji Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkannya. Dan Tuhan akan membentenginya. Benteng itu penjagaannya. Sebab ia mengenal namaku. Ternyata kita hanya kenal nama Tuhan aja. Makanya saya sering bilang kalau ada orang-orang yang kena kuasa gelap dan lain sebagainya, Anda kalau bingung doa, Anda bilang aja Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya, atau yang Kristen sebut aja darah Yesus. Yang Muslim Anda beristighfar aja terus, saya bilang. Ketika kita lagi doa, saya doakan dia, ya kan? Dan sehari-hari di rumah juga bilang aja Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena ketika kita menyebut nama Tuhan, akan ada bentengnya, akan ada penjagaannya, perlindungannya. Lah nama Tuhannya nggak pernah disebut, ngeluh-ngeluh terus. Sekalinya nyebut cuma ya Tuhan, kenapa gini Tuhan, kenapa gini Tuhan. Itu bukan doa saya, itu ngeluh, namanya marah. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ya kan? Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Berarti kalau Anda masih sesak terus, kenapa? Anda nggak sungguh-sungguh menyerahkan hati Anda kepada Tuhan. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, jawaban Tuhan pasti ada. Jawaban Tuhan itu bukan langsung audible di telingamu, enggak. Tapi dimulai dari hadiratnya, ada ketenangan hati, ada kelegaan dulu. Dan setiap kali kita dalam masalah, ada kesesakan, ada penyertaan Tuhan. Sehingga apa? Anda tenang menghadapi masalah. Makanya orang nanya, Cece ngurusin masalah orang, masalah Cece gimana? Loh, saya bingung masalah saya yang mana. Bukan karena nggak ada masalah. Karena ketika menghadapi masalah saya tenang. Saya ngerasa ya udahlah Tuhan pasti bantu ini. Saya ngomong kayak gini bukannya sok-sokan gimana ya. Boleh tanya suami saya. Dulu saya orangnya paniknya kayak apa? Coba tanya dia. Panik banget. Khawatirnya gimana sayang? Orangnya khawatir, kamu Hal yang orang lain gak khawatir, saya khawatir loh kalau dulu bener. Anggapkan gini ya. Duit tuh kan kita ada gitu ya. Duit tuh ada lah. Di rekening tuh duit gak kurang-kurang. Tapi saya tuh bisa kayak khawatir tuh kayak suami saya bilang, kamu kerja dong. Nanti kalau kita nggak ada duit gimana? Anakmu tuh masih kecil-kecil apa segala macam. Sampai suami saya tuh bingung. Dia bilang, mohon maaf katanya, seandainya dia mati pun gitu ya, harta yang ada tuh bisa kok menghidupi anak-anak saya sampai nanti mereka bisa mandiri gitu, itu bisa banget. Cuman kenapa istrinya ini kayak ketakutan sekali gitu ya? Kayak saya tuh kayak khawatir over hal-hal yang kayak gitu. Karena saya sama suami selisih umurnya kan jauh ya, 13 tahun. Udah gitu, masa bayangin aja contoh kecil nih, anak saya dulu pilek gitu loh. Anak saya yang gede ini pilek, umur 7 bulan dia pilek. Saya udah gawat, saya sampai suami saya bilang, kamu tuh kenapa sih? Ini anak jangan-jangan kena virus. Di situ tempat kemarin banyak lalat apa segala macem. Saya bawa ke dokter. Dokter cuman lihat, buka mulutnya dilihat dikit, didudukin di ranjang dokternya aja enggak. Oh ini cuman batuk pilek. Tulis obat 700.000. Saking lebaynya saya khawatir tuh, ya. Tapi sekarang anaknya sakit juga, ya udahlah, iniin aja. Jauh lebih tenang, ya. Beda menyikapinya tuh berbeda. Karena apa? Sudah ada ketenangan dalam hati, nggak panik, ya. Kalau sekarang sudah berbeda jadinya. Sekarang hal-hal yang bahkan suami saya bilang ini masalahnya gini-gini, ya udah sih mau diapain lagi. Suami saya dia udah kayak ini masalah nih apa-apa. Ya sudah sih, mau diapain lagi, saya bilang. Ya udah jalanin aja.
Ya Tuhan tolonglah. Nah, kita harus begini-gini. Ya udah, dilakukan aja yang harus dilakukan. Udah gitu. Kalau dulu mah beda ya. Benar, karena kamu cintakan uang, menganggap uang itu segala hal. Dulu betul. Dulu itu diri saya memang. Terima kasih Anda sudah mengingatkan. Dan memang itu dulu diri saya. Betul. Makanya yang saya khawatirkan itu, saya bilang, kamu kerja dong. Tapi sudah berbeda sekarang ya. Ya. Karena ketika kita sedang sesak, sedang galau, Tuhan kasih ketenangan kok. Jadi hilang deh sesak galaunya. Dan kita disertai terus, kita ditolong terus ya. Kita diluputkan, bahkan hidup kita dimuliakan. Dimuliakan tuh pertolongan Tuhan, gak ada henti-hentinya dalam hidupmu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Ini janji Tuhan loh. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kalau Anda mulai takut, mulai galau, mulai kacau, mulai bingung, Anda baca nih Mazmur 91 nih. Semoga iman Anda diteguhkan, dikuatkan. Karena apa yang tertulis di Mazmur 91 itu juga ada janji Tuhan yang pasti akan digenapi pada kamu. Karena saya sudah melewati masa itu dan terus melewatinya dengan berserah diri kepada Tuhan. Tadi malam saya live juga. Saya nggak live tadi malam kan. Saya pulang sampai hotel, saya istirahat sebentar, saya mandi, bebersih, lalu saya doa. Ya. Karena fisik saya semakin lemah dengan berbagi energi ke anak-anak dan ke suami saya perlu berdoa. Ini aja kepala saya udah masih agak berat gitu. Dan kami masih lama di sini. Saya bilang sama Bu Ami, kenapa sih kok saya di sini tuh badan tuh kayak kurang enak terus, apa segala macem. Jawabannya Bu Ami simple, kan kamu yang minta liburan, jadi udah tanggung aja yang harus ditanggung. Karena saya minta liburan, sedangkan sebenarnya itu nggak boleh kesini kan. Tapi saya kayak ya udah, berarti kan saya harus jagain keluarga saya gitu loh. Jadi sehingga tadi malam saya berdoa. Selain saya mendoakan diri saya, mendoakan diri sendiri itu kan hanya ya 5%, enggak sampai 1-2% lah. Terus saya pegang anak-anak saya satu-satu, saya doain, suami saya doain. Saya mendoakan segala sesuatu yang buruk yang mau ganggu kita atau yang minta pertolongan. Termasuk mendoakan kalian-kalian juga ya. Karena kayak Guston yang ketakutannya lagi besar-besarnya, Kabuki yang mulai timbul emosinya, rasa kesel dalam hatinya. Saya tuh kalau orang-orang ini nih, saya tuh tahu loh kalian tuh sebenarnya lagi kayak gimana itu. Dan jangan bilang, doain saya, karena secara otomatis kalau Anda tuh pernah hadir di live, saya baca namanya, apa kita tuh udah terkoneksi gitu. Jadi apalagi kalau udah sering ngobrol kan, jadi kita tuh kayak tahu lah gitu ya. Saya berdoa kemarin dan saya ngelihat ketika saya berdoa tuh kadang-kadang kan kayak banyak penglihatan, banyak hal-hal yang kita lihat gitu ya. Itu saya ngelihat begitu banyak pertolongan Tuhan ya. Walaupun saya lagi jalan-jalan, lagi apa, mungkin nggak full doa waktu lagi jalan-jalan. Maksudnya kita kan lagi sambil ngapain gitu kan, kita nggak full doa, tapi Tuhan itu terus menjaga loh. Saya lihat di depan pintu kamar saya tuh ada banyak hal yang mau ganggu gitu kan, tapi mereka tuh kayak punya batasan, nggak bisa masuk. Kemarin aku doa lama ya sayang? Lumayan lama ya. 15 menit, setengah jam. Lewat itu mah. Mas 9 jam lagi malam. Iya. Terus pagi-pagi ketika saya bangun tidur, anak saya dengan manis mulutnya, "Mami makasih ya semalam mendoain aku," gitu. Karena dia tahu saya doain dia kan, saya pegang kepalanya, saya pegang kaki, saya bersihin. Karena anak kalau makin banyak energi negatif, dianya badannya kan gak enak, moodnya jelek kan. Kayak Anda aja, kayak saya nanggungin energi negatif gitu, kan kepalanya berat, ininya apa, kayak capek kan, diem. Kalau saya kan larinya ke diem tuh. Makanya suami saya tuh kayak, "Is kenapa?" Enggak apa-apa gitu. Tapi kalau anak-anak, mereka larinya ke rewel. Mereka larinya tuh ke bandel jadinya. Dikasih tahu tuh kayak nggak mau kayak gitu. Terus kayak ya sakit. Paling utama sih rewel. Terus kayak nggak bisa dibilangin. Saya sama bapaknya jadi otomatis makin kesel dong, makin bete dong. Ya, gimana mereka nggak makin rewel, moodnya kan jadi jelek. Dalam hatinya kan nggak enak gitu, nyesek gitu kan. Badannya nggak enak, pasti anakmu rewel. Kalau dia lagi rewel, lu ngomong apa juga nggak bakal mau didengar gitu loh. Itu masalahnya. Itu kalau anak tuh banyak energi negatifnya tuh gitu. Yang dewasa aja masih bandel, apalagi anak-anak. Makanya
Ya semoga kita dijauhkan dari yang seperti itu ya. Tapi Mazmur 91 tuh kemarin menguatkan saya. Oh iya ya, Tuhan tetap menjaga kok, Tuhan tetap menolong. Dan semua pertolongan Tuhan tuh udah saya rasakan guys. Makanya saya bilang sama kamu, kalau ada yang nanya, "Cek, gimana saya dijahatin orang? Dia ada niat santet saya nggak ya?" Apa segala macam. Nggak usah dipikirin. Yang penting kamu mendekatkan dirimu di bawah naungan Tuhan, di bawah perlindungan Tuhan. Ya. Nah kayak Guston kan nanya, "Rumahku panas, terus diapain?" Ya dibersihin aja, didoakan. Mau digimanain lagi? Kitanya tetap ke Tuhan. Aduh, nggak ada nggak yang mengalahkan kuasa Tuhan. Mau tanah itu panas, horor kayak apa juga ya, kalau Tuhan sudah menghendaki ada di situ, semuanya juga nggak akan bisa ngapa-ngapain, say. Aduh, tenang aja, say. Mau di kuburan sekalipun, kalau Tuhan mendampingi kamu, setannya juga nggak mau deket kamu. Saya berapa kali kok saya nemenin suami saya nyekar kuburan bapaknya. Soalnya kalau papi saya nggak ada kuburannya ya, kan dibakar. Tuh tanya Kucing tuh, "Kucing, kamu ngelihat yang jaga saya sama keluarga saya tuh apa? Sesuai nggak sama firman tadi?" Kamu tanya Kucing. Kucing tuh dia bisa lihat setan, dia bisa. Yang penting hatimu tuh berserah sama Tuhan. Kalau kamu satu orang aja berserah kepada Tuhan, ya satu orang aja berserah kepada Tuhan, kamu berdoa minta keluargamu dijaga. Penjagaan itu lengkap, semua dijaga, nggak ada yang nggak. Bahkan bukan cuman keluarga inti saya, mama saya, kakak saya, yang terkoneksi dengan saya itu semua mendapat penjagaan. Kucing ngelihat nggak Tuhan memberikan penjagaan itu loh ke saya tuh loh. Apa yang Tuhan berikan penjagaannya gitu loh. Ya, di toko saya tuh full malaikat. Kalau kamu bisa ngeliat tuh full malaikat. Makanya kalau orang kesurupan di toko saya nggak pernah mereka tuh beratraksi. Kan ada orang beratraksi itu kan kalau kesurupan kan koprol, salto apa segala macem. Saya yang menghadapi orang kesurupan di toko saya cuma saya loh. Kadang suami saya tuh ya bantu, tapi kalau megangin plastik muntahnya gitu. Tapi kalau aku menghadapi sendiri aja. Orang dia nggak bisa apa-apa juga, dia dipegang aja udah nggak mau kok dia sudah dipegang. Mau galak dia sama saya nggak bisa dia. Karena apa? Ya bukan diri saya, tapi yang menjaga kita tuh loh. Dia nggak akan bisa berkutik berbuat apa-apa, kuasa Tuhan, saya. Kalau malaikat yang saya lihat sih kayak tinggi besar, terang, cahaya terang gitu. Dibilang ada sayap enggak? Ada yang ada sayap, ada yang enggak. Kalau malaikat Michael selalu bawa pedangnya tuh gini. Kalau dia nggak sedang ini ya, gini. Kalau kesurupan dikasih obat tenang atau obat bius, dia mungkin tidak bisa gerak, nggak juga sih. Didoain aja, kenapa harus dikasih obat-obatan? Doain aja. Setan juga nggak berdaya. Pas doain dulu banyak kali dipegang aku pikirannya. Ya itulah ya. Makanya saya bilang penjagaan Tuhan tuh nyata kok. Di firman Tuhan dikatakan malaikat-malaikatnya yang dikirim buat jaga kamu. Ya. Terus kamu tuh kenapa masih takut, masih galau? Tinggal kamu berserah diri, berdoa sama Tuhan. Intinya Anda lihat saya, kalau saya hidup berarti kamu tuh pasti masih akan hidup juga. Orang saya loh yang terus koar-koar, jangan kedukun. Ikut Tuhan. Ya kan, harusnya yang mati duluan tuh saya. Orang dikirimin santet paling banyak saya, timbang kamu yang ngirimin santet mungkin 1-2 orang. Aku yang ngirimin santet banyak kok, aku tahu kok. Lagi live dukunnya iseng aja aku tahu. Makanya aku doa terus. Itu aja. Dan ketika saya menjalani pelayanan, saya udah bilang ke Tuhan dari awal udah negosiasi gitu. Saya bilang, Tuhan, ya udah deh Tuhan, saya berserah. Tuhan mau suruh saya ngapain, ya udah saya ikut. Tapi satu hal Tuhan, jaga saya sama keluarga saya. Itu janji, itu saya minta sama Tuhan. Ya. Dan sampai hari ini sudah berapa tahun berjalan. Bukan cuma di Lukat Suci ya. Saya kan dari sebelum itu sebenarnya saya sudah baru aja suruh muncul di TikTok aja, saya juga kayak, kenapa sih harus muncul gitu kan. Karena saya nggak mau orang lain tahu lah. Saya pengen dilihat normal gitu loh. Udah bertahun-tahun itu nggak pernah tuh Tuhan tidak menjaga, beneran deh. Sejak hari itu nggak ada masalah yang terlalu gimana-gimana gitu. Selalu ada pertolongan Tuhan. Dan Tuhan itu ya beneran loh. Kalau Tuhan itu mau mengubah hidup kita, Tuhan itu, sayang matiin dong aslinya, saya dingin sekali. Kalau Tuhan itu mau melakukan perbaikan dalam hidup kita, Tuhan itu bukan pemerintah kita yang melakukan perbaikannya cuma di satu sisi, yang lainnya kacau.
Tapi Tuhan itu melakukan perubahan dalam segala aspek kehidupanmu. Hatimu yang nomor satu diubahkan. Lalu hubungan rumah tanggamu, hubungan dengan sekitarmu, hubungan dengan anakmu, dengan orang tuamu, satu persatu. Secara otomatis orang-orang yang toksik itu Tuhan jauhkan. Kamu akan dibuat melihat ketoksikan mereka. Kamu akan dibuat sadar. Mungkin selama ini kamu tuh kayak masih mau nempel sama mereka gitu ya, karena masih ada sama-sama gilanya gitu kan. Ya. Karena masih ada sama-sama gilanya. Jadi masih pingin cari yang toksik. Tapi begitu Tuhan mau tolong kamu, mau ubahkan hidupmu, kamu akan ngeliat, ini toksik banget loh ternyata. Kok selama ini aku betah ya? Teman-teman yang buruk dijauhkan. Bukan karena kamu bermusuhan, secara otomatis Tuhan akan buat pertemuan yang jarang. Bahkan mohon maaf ya, beberapa orang yang tidak diizinkan saya tuh bertemu dengan dia. Satu pulau saya, satu daerah, satu tempat. Kita tahu tempatnya dia deket banget kok. Tidak pernah loh saya itu papasan bertemu, entah di mall, entah di restoran, entah di mana. Padahal saya ini paling hobi ngafe, saya paling hobi ke mall. Segitu caranya Tuhan menjaga kita. Siapapun yang berniat buruk atas kita, atau orang-orang yang Tuhan tahu itu membawa sesuatu yang buruk bagi kita, atau bahkan ketika kita bertemu dengan dia, membuat dia juga jadi berdosa karena dia ngerasa-ngerasani kita, karena dia punya pikiran buruk sama kita, Tuhan gak kasih izin ketemu. Perlindungan macam apa lagi yang Anda tanyakan dari Tuhan? Kenapa Anda gak mau berserah? Kenapa Anda terus khawatir, Anda terus takut? Apa daya Anda dalam kekhawatiran Anda? Anda gak sanggup. Anda khawatir karena Anda nggak sanggup, karena Anda nggak lihat hari depan. Anda khawatir. It's okay. Tuhan bilang, kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini. Makanya langsung serahkan ke tangan Tuhan. Karena manusia nggak mungkin nggak ada yang khawatir ya. Kalau saya, yang paling penting pikirannya jangan dibuat liar gitu loh ya. Pikirannya jangan dibuat liar. Ya kayak dulu suami saya mau ke Bali naik mobil, nanti anaknya gelundung di jalan, di pintunya dibuka bagasinya. Saya bilang, lu terlalu gila pikiran lu. Tinggal lu lock, central lock, itu juga bukan mobil-mobil kacangan, itu juga bukan mobil murah, central locknya pasti berfungsi dengan baik lah. Ya kan? Dan luar biasanya Tuhan ketika saya harus ke Bali bawa mobil itu, karena papi saya meninggal, kami hanya punya waktu 1 kali 24 jam. Karena papi saya itu meninggal, ada pendarahan di telinga dan mata, dan ya telinga dan mata, sehingga tidak bisa diformalin kan, hanya bisa dimasukin di freezer gitu, dan hanya punya waktu 1 kali 24 jam. Saya sudah berpikir, ini anak saya gimana di mobil, bakal rewel kan, perjalanan terus, anak umur 4 tahun dan satunya baru berapa bulan gitu. Luar biasanya Tuhan, anak-anak saya ini tidur nyenyak, bangun makan roti, tidur lagi sampai di Bali. Tidak ada mereka nangis, mereka ngereok, mereka rewel, nggak ada sama sekali. Perjalanan kami 24 jam itu lancar. Saya sampai di Bali malam waktu itu sayangnya. Kita berangkat malam, sampai juga malam. Malam sampai rumah mama, mandi-mandi, besok paginya saya sudah ke itu apa namanya? Rumah duka. Bukan rumah duka sayang. Rumah sakit, kamar mayat rumah sakit. Kalau kita pikirin waktu mau perjalanan, aduh anak saya nanti gimana ya, anak. Makanya sekarang saya berusaha, walaupun kayak traveling gini ya, saya berpikir ya, aduh traveling nih ngajak anak ini pasti capek ya. Nanti kalau anak saya gini gimana, anak saya gitu gimana ya kan? Ya saya pikirin kan mereka. Karena kalau kita orang dewasa, traveling kan bisa urus diri toh. Tapi saya berpikir ya udahlah, kalau Tuhan kasih izin traveling, Tuhan pasti akan lancarkan. Segala sesuatu yang Tuhan sudah kasih kita perkenanan, Tuhan sudah izinkan. Ya, tidak ada yang namanya Tuhan sengaja menghambat. Selama kita terus jalan Tuhan. Kalau Anda jalannya melenceng-melenceng, nah ini masalahnya ya. Ya janganlah Anda melenceng, berapa sih? Saya makan sih, sayang roti ini mahal loh sayang. Oh, makan. Nggak mau juga sih aku, cuman aku suruh kamu dengan alasan tuh mahal bukan sih. Siapa tahu kamu jadi merasa eman. Sedang mempermainkan psikologis. Kamu kan paling nggak suka buang-buang makanan sayang. Dosa lo sayang buang-buang makanan. No, it's 2 o'clock here. Oh iya, 2. Ya, jadi seperti itu. Tapi bukan berarti juga ketika kita berjalan dalam jalan Tuhan udah sungguh-sungguh, berarti nggak ada batu sandungannya. Ada. Cuman jangan sampai Anda menjadi batu sandungan bagi orang lain. Anda kan disuruh jadi batu penjuru nih. Kalau Anda jadi batu sandungan ya bahaya gitu loh.
ya. Tapi kalau batu sandungan dalam hidup kita ada nggak? Ada. Manusia itu tidak semuanya hadir untuk memberi kita itu kemudahan, ya. Kan firman Tuhan berkata apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Bagaimana supaya Anda menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih beriman lagi pada Tuhan? Terkadang Tuhan menggunakan manusia lainnya untuk menajamkan kita. Makanya hadirnya juga 1-2 orang. Nah, kalau semua manusia di sekelilingmu error, berarti lu harus ganti pergaulan. Tapi kalau hadirnya 1-2 orang dalam hidupmu yang harus kamu hadapi untuk memperbaiki keimananmu lagi, untuk membuatmu menyadari banyak hal. Karena kalau kita tidak ada benturan dengan orang lain, kita nggak mempelajari apapun dalam hidup ini. Ya, yang membuat kita menyadari, kita membuat belajar banyak hal, itu adalah benturan kita dengan orang lain. Tapi jangan bentur terus, kapan damainya? Itu namanya cari gara-gara mulu. Ya jangan gitu juga, say. Ya kan? Lu kapan damainya? Lu kalau dikit-dikit lu kebentur-kebentur mulu. Ya kan? Pala lu migren habis itu kebentur mulu. Nah, begitu juga sih konsepnya, ya kan? 1-2 benturan adalah, ya. Setahun sekali ada benturan wajar lah gitu loh, tapi bukan setiap hari terbentur. Lama-lama otaknya konslet tuh kalau tiap hari terbentur kan, say. Ya. Jadi dapat karunia ini karena apa ya? Karena Tuhan pilih turunan leluhur tidak ada sama sekali. Mama papa saya tuh orang biasa, pedagang doang. Mama saya aja tidak menerima. Mama saya tuh kurang setuju saya melayani. Dulunya, sekarang udah enggak. Karena mama saya udah bertahun-tahun ngelihat saya dalam pelayanan, akhirnya dia kayak ya udahlah gitu. Tapi Tuhan tuh tidak pernah salah menempatkan kita. Saya ditempatkan di orang tua yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Sehingga saya dituntun dari kecil untuk kenal Tuhan. Dari mama saya lah saya belajar berpengharapan kepada Tuhan. Karena mama saya tuh, pertama, kedua orang tuanya bukan orang tua yang mampu. Jadi harus mandiri. Papa saya juga udah nggak ada orang tua, jadi mereka berdua harus berusaha sendiri. Ketika menghadapi masalah-masalah, mama saya cuma punya papa saya cuma punya mama saya. Ada saudara-saudara juga yang puji Tuhannya saudara-saudara mama saya tuh baik dan guyup ya. Jadi kayak masih ada yang membantu. Tapi kepada siapa lagi mereka harus berpegang. Kadang-kadang dalam hidup itu kita harus memang di titik kita nggak punya siapa-siapa untuk tempat kita berpegang. Kalau kita sekarang masih ngerasa punya orang tua, masih ngerasa punya suami, mungkin kita lebih mengandalkan mereka daripada mengandalkan Tuhan. Tapi mama saya posisinya dari dulu sudah nggak seperti itu. Sehingga ketika dia mengenal Tuhan, dia punya panggilan iman, dia mulai belajar untuk benar-benar berpengharapan sama Tuhan. Saya adalah orang yang ngelihat bagaimana intensnya mama saya berdoa, bagaimana dia pelayanan, dan bagaimana Tuhan selalu tolong keluarga kami. Dari situ saya ya punya iman, jadinya kan lebih percaya lagi. Mama saya tuh cuman ya doa-doa aja yang bisa dia lakukan. Dia tidak pernah bilang ke saya, tenang ada mami, kamu nanti mami pasti akan tolong kamu, mami akan gini, kamu gini, nggak pernah. Tapi mami saya selalu bilang berdoa. Kamu perlu berdoa, kamu perlu berdoa. Minta Tuhan tolong, kamu perlu berdoa. Karena itu yang dia lakukan. Dan itu hal yang ditanemin ke saya dari kecil setiap kali saya punya masalah. So, saya tuh, kenapa juga mungkin saya lebih cepat waktu itu menerima karunia saya yang Tuhan mau pakai saya untuk melayani. Karunianya saya terima, suruh melayani, saya nggak mau itu loh. Kenapa dulu saya bisa jadi lebih cepat gitu ya? Karena saya waktu itu berpikir gini, setiap kali saya punya masalah dari kecil, saya selalu ke Tuhan. Saya selalu berdoa gitu, minta pertolongan Tuhan. Sedangkan ini saya disuruh melayani Tuhan. Masalah saya itu adalah saya melayani Tuhan, yang saya tolak gitu kan. Gimana caranya saya minta pertolongan Tuhan supaya saya nggak mau melayani Tuhan gitu kan. Jadi saya kayak minta Tuhan, kenapa harus saya? Jadi pertanyaan seperti itu. Dan sampai saya di satu titik, saya pikir, ini saya selama ini tiap punya masalah saya ke Tuhan. Sekarang saya nggak mau nurut sama Tuhan. Nanti kalau saya punya masalah ke depannya, saya minta tolongnya ke siapa gitu, pikiran saya saat itu. Sehingga saya waktu itu berpikir, udahlah ya, hidup itu pasti ada masalahnya. Bedanya, kalau saya nurut sama Tuhan, saya punya Tuhan ketika saya punya masalah. Kalau saya nggak nurut, saya nggak ada pertolongan Tuhan gitu. Makanya akhirnya saya berpikir, udahlah saya ikut aja kehendak Tuhan gitu.
Ya itu puji Tuhan tuh Bu, karena mama saya sih. Karena itu jadi dari situ saya berpikir ternyata apa yang ditanamkan orang tua dari kecil itu mempengaruhi sekali loh dengan mindset kita berpikir, bagaimana iman kita, bagaimana arah-arah hidup kita itu mempengaruhi sekali. Batunya dari kemarin belum sembuh-sembuh Cie, belum, karena jam tidurnya di sini kurang bagus. Terus di sini tuh kayak aku kan kurang olahraga ya, badannya tuh dingin. Terus kayak banyak di AC, aku nggak suka sebetulnya. Emang rumah tusuk sate itu gimana ya menurut agama Kristen? Nggak gimana-gimana. Mau rumahnya tusuk sate, kayak satenya sate apa lu? Sate babi, sate kambing, sate ayam, yang mana tuh satenya? Itu kan penilaian manusia aja, ya kan? Toko saya yang sebelumnya itu tusuk sate, tapi Tuhan suruh di situ, kenapa? Kalau tusuk sate jelek kan Tuhan nggak akan suruh di situ, ya kan? Orang toko itu tempat banyak orang tertolong juga, banyak orang dipulihkan juga di situ. Nggak usah pusing ya kayak gitu-gitu. Yang penting Tuhan perkenankan bawa dalam doa. Tempat yang jelek itu kalau ada bekas bunuh diri, ada bekas orang pembunuhan di situ, ada kuburan di situ ya jelek jadinya karena ada darah tertumpah. Darah tertumpah itu yang ngundang energi negatif tuh datang terus. Tapi kalau cuma tusuk sate, tergantung sih satenya sate apa. Kalau sate babi mungkin lebih bagus tempatnya. Kan kalau babi kan lebih gendut. Ya itu bercanda ya, tapi nggak ada hubungannya. Ya, waktu saya bertanya ke Tuhan, Tuhan kenapa pilih saya gitu ya? Memang 4 jam lagi Iya. malam. Jawabannya ya karena itu yang jadi kehendak Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, karena Tuhan melihat kasih. Saya dari dulu memang punya karakter, walaupun saya orangnya keras, gampang marah dulu juga. Saya juga tegas gitu ya. Tapi saya nggak pernah dendam, nggak pernah benci sama orang. Orang jahatin saya kesel sebentar, abis itu saya baikin lagi gitu. Saya yang kayak udahlah baikan, udahlah gini gitu. Makanya yang ternyata setelah saya melayani, saya menyadari yang paling penting yang Tuhan mau ada di hati kita tuh kasih. Selama masih ada kasih di hati orang itu, bahkan hanya kepada satu orang aja kasih itu, berarti masih ada harapan untuk dia menerima Tuhan dalam hidupnya. Karena kasih itulah Tuhan. Manusia ini kan, kita itu terdiri dari 3 hal sebetulnya dalam diri kita ya. Makanya kalau dilambangkan dengan gelang tridatu itu loh. Kalau di teman-teman yang Hindu, warna merah, hitam, warna putih. Merah itu hawa nafsu dalam diri kita, hitam itu yang buruk dalam diri kita, putih itu yang baik dalam diri kita. Makanya kita dikatakan kita serupa dengan gambaran Tuhan. Tapi ketika kita sudah, nenek moyang kita dulu ya, bukan orang pelaut ya, alias Adam dan Hawa, makan buah pengetahuan, disitulah masuknya hawa nafsu dan yang jahat. Ya kan? Setiap orang tuh pasti punya yang jahat dalam dirinya, pikiran buruk, ya nggak? Perasaan-perasaan yang buruk, kita punya amarah, kita punya kebencian dalam hati kita kalau kita pupuk terus, kita punya stres dan lain sebagainya. Yang buruk itu pasti ada dalam diri setiap orang, ya. Hawa nafsu, selama tubuhmu ini masih kamu pakai, rohmu, jiwamu masih ada dalam tubuh ini, kamu punya hawa nafsu. Mau makan aja itu sudah hawa nafsu loh. Kalau roh nggak bisa makan mereka. Kalau kita, hawa nafsu kita ada. Kita mau makan, makannya pinginnya apa? Oh hari ini pengen all you can eat, pengen makan daging. Aku pengen makan sayur aja, aku pengen makan buah aja. Itu nafsu. Makanya kalau orang nggak mau makan, dibilang apa? Nggak punya nafsu makan. Baru itu masalah makan. Belum, mohon maaf, masalah biologis lainnya. Setiap orang punya hawa nafsu itu, ya kan? Bahkan mohon maaf nih, orang yang dikatakan mereka itu disabilitas saja tetap punya hawa nafsu, ya kan? Yang ketiga, kebaikan ini. Dalam hati setiap orang tetap pasti ada kebaikan. Jangan sampai kebaikannya habis. Kebaikan inilah kasih. Inilah sosok Tuhan yang sebetulnya ada dalam diri kita. Maka jangan sampai yang nafsu dan kejahatan tadi lebih besar daripada kebaikan. Sebaiknya kebaikan ini yang menekan keduanya. Kebaikan ini yang mengikat keduanya. Makanya supaya kebaikannya lebih besar, Anda perlu undang Tuhan terus dalam hidup Anda. Anda perlu dekat terus sama Tuhan. Sehingga secara otomatis nafsu Anda akan tertekan, kejahatan dalam hati Anda akan tertekan, yang putih yang lebih dominan. Kalau di dalam gerang tridatu kan digambarkannya dipelintir. Alias ya supaya putih itu juga menahan hawa nafsu dan
kejahatan yang ada dalam diri kita. Karena kita tidak bisa menghilangkan keduanya, tapi kita bisa menahannya dengan memperbesar yang baik. Ya, Anda nggak mungkin memperbesar yang baik tanpa Anda mengundang Tuhan hadir dalam diri Anda. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhanlah energi yang paling positif. Tuhanlah yang segala kebaikan tuh Tuhan. Kasih yang paling besar tuh Tuhan. Anda merasa butuh dikasihi, Anda nggak bisa minta dari orang tua Anda. Anda nggak bisa minta dari orang siapapun. Anda minta Anda dikasihi oleh Tuhan. Anda minta Anda dikasih oleh Tuhan gitu ya. Kalau si John tadi bilang bahwa orang baik itu orang jahat itu adalah orang baik yang selalu disakiti. Ada benernya loh. Karena setiap orang lahir ke dunia itu, kecuali iblis yang jadi manusia, tapi selama masih manusia, mereka lahir itu pasti ada kebaikannya. Ya. Tapi bagaimana lingkungan sekitarnya membuat dia jadi jahat? Pertama, diberi luka batin. Kedua, diberi didikan yang salah. Gak ada orang begitu lahir dia langsung jadi teroris pegang bom. Gak ada orang begitu lahir dia langsung jahat sama orang. Gak ada. Dia dididik untuk jadi jahat, iya. Dia ditaruh luka batin, dicuci otaknya, dicuci pikirannya, dicuci hatinya, iya. Anak yang tumbuh dari rahim yang sama, yang keluar dari rahim yang sama, tapi dibesarkan di keluarga yang berbeda, yang satu keluarga yang penuh kasih, yang satu keluarga di dalam Tuhan, yang satu keluarga yang dituntun benar-benar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tapi yang satunya dituntun untuk melakukan perbuatan yang buruk, tidak dikenalkan kepada Tuhan, dia punya kehidupan yang keras, dia disakiti terus, mereka akan tumbuh jadi dua orang yang berbeda. Bahkan anak yang dalam satu rumah, yang satunya diperlakukan berbeda daripada yang lain, mereka bisa tumbuh jadi berbeda juga, ya. Makanya ini lagi kembali jadi tugasnya kita sebagai orang tua. Jangan sampai kita mendidik anak-anak kita jadi buruk. Pertama, tidak dalam jalan Tuhan. Bagaimana orang tua mau didik anak dalam jalan Tuhan kalau orang tuanya saja tidak dalam jalan Tuhan? Bagaimana Anda bisa mengingatkan anak Anda tentang baik dan buruk kalau Anda memaklumi segala hal buruk Anda bilang baik? Mencuri itu tidak apa-apa, curi aja. Wajar kok itu. Kamu nyerobot antrian nggak apa-apa. Menyerobot antrian tuh Anda curi waktu orang. Di sekolah nyontek aja, curang dikit nggak apa-apa, yang penting nilaimu bagus. Itu didikan dari mana itu? Ya kan? Segala yang buruk buat anaknya nggak apa-apa. Nah, itu. Ya. Hati-hati. Bagaimana Anda mau supaya banyak orang baik di dunia ini? Ya, Anda jadi baik dulu, bisa beri didikan yang baik pada anak-anak Anda. Anda kenal Tuhan dulu, Anda bawa anak-anak Anda kenal Tuhan. Oh, nanti anak saya kenal Tuhan kalau dia gede. No, didikan ditanamkan dari kecil. Yang baik, yang buruk dia tanamkan dari kecil. Kalau dari kecilnya arahnya ke buruk, bisa kacau. No, too much. No, too much. We are going now. Ya. Ada yang bilang psikopat karena ada gen keturunan dari orang tuanya, itu gimana, C? Ya, itu kembali lagi sebenarnya bukan genetik ya. Genetik itu yang diturunkan itu adalah kondisi kesehatan, bentuk wajah, rambut, kayak gitu-gitu ya. Karakter ada sih bisa diturunin, tapi nggak manusia lahir sebagai karakternya pembunuh, nggak ada. Karakternya keras, gampang marah, karakter lembut itu ada. Kalau karakter pembunuh baru denger, nggak ada itu. Tapi bisa jadi karena faktor didikan dan faktor luka yang dia terima gitu ya. Makanya kok dibilang ada orang baik adalah orang jahat adalah orang baik yang sering dilukai, benar, karena dari kecil dilukai oleh keluarganya, diberi didikan yang salah gitu ya. Kayak balurin dong sini, saya yang sakit loh, saya badannya jadi agak hangat loh. Aku capek banget ya, istirahat. Hidup tuh simpel aja, saya capek istirahat, lapar makan, haus minum. Bingung kali? Apa sih? Tiba-tiba beli sepeda listrik, tiba-tiba 3D print. Di saat lagi liburan, tangannya cepet banget. Udah, tanganmu liburan juga, kenapa sih? Heran aku. Kan udah kejual. Dengan liburan yang memakan biaya ini masih sempat-sempatnya lagi beli sepeda listrik, beli 3D printer. Ada aja loh. Emang bapak lu cetak duit sih? Ya. Enggak kurang. Untung aja kita selamat. Pola luka manusia itu sama, yang melukai dan dilukai endingnya trauma, terus balik lagi nyakitin orang. Ya makanya untuk kita mengingat ya,
bahwa orang yang melukai kita tuh juga dia punya luka batin, dia punya kepahitan. Jadi Anda tuh bisa lebih mudah mengampuninya dan memakluminya. Orang dia juga gila kok gitu ya. Jangan sampai itu jadi luka dalam dirimu. Masa kamu dilukain sama orang gila, kamu ikut gilanya? Sini saya pusing sana. Balur pakai kaswama ya, ini ada kaswama. Cuman aku nggak suka tanganku lengket, jadi aku selalu minta tolong dibalurin. Kayaknya aku minum obat juga deh. Minyak kan lengket tuh. Ini aku minta dibalurin. Dah, thank you sayang. Kayak tangannya lengket nggak enak aja gitu loh. Ya nggak sih? Yain aja lah. Aku emang cerewet kok. Kalau kamu kan nggak cerewet. Suamiku juga apa-apa tangannya lengket. Kalau aku emang cerewet, tangan lengket lah, apalah. Pokoknya banyak kali perketekannya. Makanya kalau kamu ke toko, kamu tak balurin waktu didoain, bersyukurlah kamu. Karena suamiku aja nggak aku balurin, tau nggak? Kalau aku balurin dia tuh berarti tuh kayak aku harus langsung cuci tangan, harus gini, harus gitu. Makanya biasanya habis doain orang, habis balurin, saya pasti bilang saya permisi ke toilet gitu. Gak mungkin nggak ke toilet ya. Apalagi yang kalau kamu orang, sampai aku urusin kamu muntah ya, bersyukurlah kamu tuh. Anakku aja muntah nggak aku urusin, say. Itulah kasih yang terbesar yang bisa aku berikan kepadamu tuh, ngurusin muntahmu, say. Anakku muntah aja aku nggak urusin. Aku teriak-teriak manggil bapaknya atau manggil mbaknya. Karena aku nggak bisa ngurusin orang muntah sebetulnya. Kayak langsung ikut muntah gitu loh. Maka kalau kamu masih aku urusin ketika kamu muntah, karena memang itu Tuhan suruh aku berada di situ untuk ngurusin muntahmu, nah bersyukurlah kau ya. Kamu betul-betul kau harus bersyukur itu. Itu bukan kehendak hatiku, tapi itu Tuhan yang mau tolong kamu tuh. Saya bener loh, anak saya sampai umur 9 tahun nih, nggak sekalipun dia muntah saya pegang. Aduh, saya nggak bisa, beneran nggak bisa saya. Saya pernah naik satu kapal, mungkin teman-teman yang di Bali tahu lagi, Mabua Express, dari pelabuhan ke Lembar, pelabuhan Lembar ya, Lombok. Yang biasa ditempuh kan berapa jam tuh? 4 jam. Sama kapal Mabua ini cuma jadi sejam gitu. Tapi kapalnya itu jalannya begini. Jalannya gini, terus gitu. Semua orang dalam kapal itu kan mabok ya. Serem gitu. Sampai ada tuh orang-orang yang nggak kayaknya sih bukan orang Indonesia kok. Tapi muslim gitu, dia sampai gelar sajadah, dia sholat di situ sambil nangis-nangis kayak takut mati, saya beneran. Terus saya kan udah pusing kan gara-gara jalannya kayak itu, tapi saya tuh nggak muntah, saya pusing, saya cuma bersandar di tiang gitu kan. Kakak saya lah muntah-muntah lah di depan saya kan. Gara-gara kakak saya tuh muntah-muntah, saya langsung ikut muntah juga dong. Dari yang saya nggak muntah, saya langsung ikut muntah. Saya bedanya kenapa kok muntah mual juga ya? Enggak, gara-gara ngeliat si Koko muntah. Jadi pokoknya saya tiap ngeliat orang lain muntah, terus ada bau muntah, wah nggak bisa tuh. Nggak bisa banget. Jadi waktu naik kapal itu bener-bener sih, itu kapal kayak cuman berapa bulan dia beroperasinya, karena sampai semua orang tuh teriak-teriak kayak Tuhan ampun kayak gitu. Saya cuma naik itu sekali sih, nggak tahu tuh I forget pulangnya kita naik apa gitu. Pokoknya karena mama saya kan keluarga banyak di Lombok kan. Coba deh kamu Google Mabua Express. Mabua, namanya Mabua. Karena Mabua jadi pada mabuk semua. Mabua Express Bali Lombok ya, tuh ditutup operasinya tahun 2009. Sangkin semua yang naik berdoa minta pengampunan sama Tuhan ya, puji Tuhan banget kan ya. Mabuk kali ya, pada mabuk semua beneran. Tuh yang orang-orang yang itu kayak Bu Angga tuh kan di Lombok, tahu dia ada kan bener kapal Mabua nih, bener-bener say ekstrim kali dia say. Ini kalau di foto dia nggak gitu, tapi bener-bener dia jalannya tuh pantatnya doang, tahu nggak sih, yang di pantatnya doang yang di air, sampai semua orang berdoa minta pengampunan sama Tuhan detik itu juga. Bagus sih naik kapal ini bikin orang jadi bertobat kan. Susah-susah diajak bertobat, ternyata diajak naik kapal Mabua langsung bertobat saya. Langsung minta pengampunan sama Tuhan ya kan. Kalau lagi biasa-biasa diajak bertobat susah banget, mulut kita sampai kering, bibir kita tuh loh, orang tuh belum mau bertobat. Ternyata diajak naik kapal Mabua otomatis dia bertobat loh.
Boleh juga kapal ini diadakan lagi kan ya, sebenarnya bagus juga. Jadi kita kemana nih sayang? All you can eat. Ya. Ayo udah panggil Grab aja deh, males aku ribet. Udah mau all you can eat, nggak mau jalan lagi, mau naik Grab. Emang nggak tahu diri banget sih ini. Ya itulah guys ya, pesan-pesan dan kesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Teman mobilku kotor. Iya, cuci dah dulu mobilmu. Kepada anda semua yang galau, Tapi butuh biaya 60 juta. cuci mobilnya 60 juta? Iya. Aduh, susah banget hidupnya di game itu. Ya, Cuci sendiri aja kenapa? 15 juta. Konsep Yoko dan Bibi Lung ya, Ce. Ya itu dah. Ya kalau ada yang nanya, kenapa Cece kok di chatting lama balesnya? Itu tangannya cuma satu. Satunya lagi digenteng sama suaminya. Mau makan all you can eat nih. Katanya all you can eat di Bangkok nih enak-enak. Cinobil. Ini deket nih mah, tinggal lurus. Tapi dulu saya berpikir Bangkok murah, sekarang nggak deh. Kopinya jauh lebih mahal dari Indonesia. Dari Bali lebih tepatnya ya. All you can eat-nya murah sih ya sayangnya. Iya. Apanya yang lebih mahal ya? Buah lebih mahal. Nggak Oh iya, murah. buah juga mahal. Nggak murah. Koko aja WA di read, iya. Intinya aku hanya membalas yang penting-penting aja. Biar baterai handphonenya nggak cepat habis. Nah, sampai mah tinggal bayar. Habis itu masukin mobilnya. Jadi seperti itulah. Ingatlah ketika Anda punya kekhawatiran tadi itu ya. Ingatlah penjagaan Tuhan itu sempurna. Saya udah merasakan Tuhan itu kan bukan cuma sayang sama saya atau sayang sama kamu juga. Kalau kamu mau berserah. Ya lihat nih. Ya kalau kamunya bandel terus ya nggak ngerti. Soalnya aku nggak bandel sih. Aku berusaha tunduk. Cuci. Karena aku takut hidupku kacau sih. Itu sih masalahnya ya. Kenapa aku tuh berusaha tunduk sama Tuhan tuh karena aku takut hidupku kacau. Aku udah merasakan waktu aku tidak mau tunduk itu loh. Betapa nggak enaknya hidupku tuh aku udah merasakan. Biarpun duit ada, ya anak juga sama jumlahnya tetap 2, suami tetap 1 gitu ya. Tapi aku tuh udah ngerasain nggak enaknya tuh kayak gimana tuh. Aduh, bener-bener rasa damai yang nggak ada tuh loh. Ternyata itu yang sangat penting dalam hidup tuh itu loh. Rasa damainya itu. Itulah yang membuat aku tuh ya udahlah aku tunduk aja. Karena ketika kehilangan rasa damai itu, kita kehilangan Tuhan itu, hidup kita tuh nggak ada artinya. Ya. Kalau Anda pikir uang segalanya, saya nggak memungkiri sih untuk kehidupan dunia tuh kita butuh uang. Ya, mau liburan, mau belanja, kita butuh uang. Tapi ada uang nggak ada rasa damai, nggak ada gunanya. Ada uang tapi lu stres mulu, nah itulah. Nggak tunduk malah capek sendiri ya, Ci, betul. Makanya sebenarnya lebih enak tunduk daripada nggak tunduk. Kalau nggak tunduk itu yang, aduh bener-bener deh. Susah sih aku deskripsikan, cuman nggak ada yang baik dalam hidup jadinya. Kehidupan saya tuh nggak jauh berubah ya. Maksudnya masalah tunduk nggak tunduk tuh hidup saya tuh nggak jauh berubah. Tapi perasaannya yang berubah dan memang harus tunduk gitu loh. Ya. Ya gitulah. Gimana ya menjelaskannya itu bingung juga. Tapi emang harus tunduk. Baru hidupmu tuh sempurna, perfect. Sekarang saya bisa bilang saya lagi bukan sekarang ya. Sejak saya bertobat, saya baru kayak bisa bilang kenapa nggak dari dulu ya gitu. Kenapa nggak dari dulu ya? Ya karena sedamai itu, seenak itu, seterberkati itu dalam segala hal. Ya. Kalau dulu mungkin orang lihat ya sama-sama aja kok hidupnya, enggak, beda. Kan kita yang ngerasain di dalamnya. Kita ngerasain hubungan dengan orang sekitar kita, kan kita yang ngerasain. Masalah hari-hari yang kita lewati kan kita yang ngerasain. Beda saya. Oke. Kembali lagi saya ingatkan, belajarlah untuk berserah sama Tuhan. Rasa-rasa yang timbul, rasa sedih, rasa kecewa dan lain sebagainya, marah dan lain sebagainya, ketakutan, kekhawatiran terutama, belajarlah untuk berserah sama Tuhan. Lepaskan pengampunan dan sungguh-sungguh ikut jalan Tuhan. Cuman itu aja satu-satunya cara. Kalau Anda mau hidup yang baik, yang diubahkan dalam segala aspek, ya cuman bertobat solusinya. Kalau enggak, hidup Anda hanya Anda akan berada dalam lingkaran
beban yang tidak ada putus-putusnya, lingkaran masalah yang nggak ada putus-putusnya, ya. Yang Anda pikir nggak ada jalan keluar, tapi ada kok. Siapa bilang nggak ada? Kamu aja nggak memilih jalan keluarnya. Oke? See you, bye-bye. Iya, iya. Yaudah.